Halo semuanya, selamat bertemu kembali di kuliah yang ke-6 dari kuliah Teknologi Protein. Ini adalah materi terakhir sebelum ujian tengah semester, karena minggu depan kita akan membahas tentang rakuman keseluruhan kuliah 1 sampai kuliah 6 ini. Saya akan share screen. Baik, kita akan membahas tentang teknologi protein, yaitu struktur protein. Setelah kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang struktur protein primer dan sekunder, saat ini kita belajar tentang struktur protein tersier dan kuartener. Ini adalah contoh struktur tersier. Jadi ada gabungan helix alfa dan gabungan mungkin lembaran beta membentuk satu kompleks tersier. Ini kalau dilihat lebih jelas dari atas ada 3 bagian strukturnya membentuk struktur tersier. Setelah terbentuk struktur sekunder pada kuliah yang lalu kita jelaskan, maka terjadi proses pelipatan polipeptida untuk membentuk unit protein globuler dengan fungsi tertentu. Proses pelipatan terjadi melalui interaksi non-kovalen antara rantai samping dari asam amino yang ada pada rantai polipeptida. Beberapa ikatan diantaranya adalah ikatan hidrogen, ionik, hidrofobik, dan van der Waals. Struktur protein tersier dapat mengalami kerusakan atau mengalami denaturasi yang dicirikan dengan buyarnya struktur atau konformasi protein yang terjadi karena interaksi-interaksi non-kovalen yang ada di dalam dan permukaan molekul protein terputus. Proses ini dapat dipicu melalui berbagai lingkungan protein seperti suhu, senyawa kimia. Kekuatan interaksi antara gugus-gugus protein tergantung besar energi yang dibutuhkan. Mungkin di pelajaran kimia sudah belajar tentang apa itu entalpi. Nah, pada struktur tersier itu terjadi interaksi dengan berbagai macam ikatan. Dari yang paling kuat adalah sulfida dan yang paling lemah adalah van der Waals. Ikatan-ikatan itu dapat dirusak dengan beberapa macam senyawa kimia. Jadi kalau suatu saat kita perlu menghancurkan struktur tersier, kita bisa menggunakan senyawa-senyawa berikut ini. Pelipatan rantai polipeptida dalam struktur tersier di dalam sel dibantu oleh protein saperonin. Jadi kalau nanti dalam suatu produksi atau dalam pembentukan suatu protein Anda memerlukan pelipatan-pelipatan, maka yang harus dipelajari adalah si protein ini. Keberadaan protein saperonin tidak menutup kemungkinan kesalahan dalam pelipatan struktur. Nah, apabila terjadi kesalahan dalam pelipatan, maka sistem kekebalan tidak akan mengenalinya sebagai bagian dari tubuhnya sehingga dihancurkan. Berdasarkan struktur sekunder penyusunnya, struktur tersier dibedakan menjadi globuler dan fibros. Serabut ini fibros. Globuler didominasi oleh struktur helix alfa. Ini masih ingat ya di struktur sekunder yang lalu. Fibros dan ini globuler. Ini contoh dari
dari tadi yang tersier, kemudian kita beranjak ke yang kuartener. Contohnya ini ada 4 bagian. Struktur kuartener terdiri dari struktur kuartener yang saling berinteraksi untuk melakukan tugasnya atau fungsinya. Terjadi secara non-kovalen melalui interaksi hidrofobik atau ionik atau melalui jembatan disulfid. Tetapi tidak semua protein bisa membentuk struktur kuartener. Contoh protein dengan struktur kuartener adalah glutamin sintetase dari E. coli. Contoh yang lain adalah tirosinase dari jamur kancing. Kita lihat lagi bagaimana suatu struktur terbentuk. Dari yang sederhana, struktur primer, kemudian sekunder, itu sudah jelas ya, nanti ada helix alfa dan lembaran beta. Kemudian tersier, ini kita dalam hal ini kita memerlukan software untuk melihat bagaimana bentuk tiga dimensinya. Di bioinformatik nanti belajar tentang ini, bagaimana melihat pelipatan-pelipatannya, kemudian melihat unit-unitnya, melihat ikatan-ikatannya, itu harus dilihat secara 3D, karena kalau kita lihat seperti sekarang ini kayak ruwet ya. Kalau yang pertama dan kedua masih bisa dilihat. Dalam struktur kuartener, kita mengenal istilah domain, yaitu satu unit fungsional yang berasal dari satu rantai polipeptida. Kemudian kita mengenal subunit, unit fungsional, yang berasal dari rantai polipeptida yang berbeda. Sehingga satu struktur kuartener bisa bersifat sama atau berbeda. Ini contoh struktur yang berbeda menentukan fungsi yang berbeda. Komponen penyusunnya sama, tetapi mioglobulin dan hemoglobin itu mempunyai struktur yang berbeda. Kalau sekilas kita melihat agak susah ya, tapi kita harus lihat 3D. Tapi di sini kita sudah lihat bagaimana ada perbedaan-perbedaan di dalam. Karena struktur yang berbeda, maka fungsinya juga berbeda. Seperti mioglobin dan hemoglobin, mioglobin untuk menyimpan oksigen, hemoglobin untuk mengangkut oksigen. Agak mirip, cuma memang berbeda. Ya. Contoh yang banyak digunakan dalam hal bahwa suatu struktur yang berbeda itu menyebabkan sesuatu fungsi yang berbeda, bahkan berbahaya, itu adalah protein prion, protein infection. Kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut apa itu prion, bisa dilihat ya sejarahnya. Prion itu terjadi karena strukturnya berubah karena pelipatan yang berubah. Kalau kita melihat sejarahnya, bagaimana terjadi dan awal mulanya bahkan prion diduga sebagai virus, tetapi kemudian di kemudian hari diketahui bahwa ini akibat dari kalau di luar negeri, di supermarket banyak tersisa daging, dan karena sudah kedaluarsa kemudian dibuang, maka mereka berusaha mendaur ulang untuk dijadikan pakan sapi. Jadi daging dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi akan menjadi proteinnya masih ada kandungan-kandungan gizinya, kemudian diberikan
ke sapi sebagai makanannya. Tetapi ternyata dalam proses daur ulang pemanasan tinggi, ada beberapa protein yang mengalami pelipatan yang berbeda, sehingga akibatnya menjadi suatu agen yang infeksius menyebabkan sapi gila. Prion pada pelipatan yang normal tidak berbahaya, tetapi kalau sudah terjadi pelipatan yang salah menjadi berbahaya. Ini contohnya, prion yang biasa itu didominasi oleh alpha helix, kemudian yang sudah mengalami pemanasan akan menjadi lembaran beta. Akibatnya menjadi dari yang prion itu kodenya PRPC, prion protein common, menjadi PRPSG, prion protein scurvy atau penyakit degenerasi saraf, sehingga menyebabkan sapi gila dan pada manusia juga bisa menyebabkan penyakit. Ya, demikian tadi tentang struktur protein. Ini adalah bagian terakhir dari struktur protein. Kuliah minggu depan kita rangkuman, setelah UTS kita menginjak ke teknologinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Kita bertemu lagi di minggu depan.